Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Asuransi, bertemu lagi dengan saya Edi Santoso, Wakil Pemimpin Redaksi Media Asuransi, dan kali ini ada tamu saya, teman bimbing saya, Pak Dodi. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Edi. Alhamdulillah. Jadi beliau nama lengkapnya adalah Ahmad Sudir Dalimunte, tapi nama panggilan di industri adalah Pak Dodi. Pak Dodi Dalimunte. Jadi beliau adalah Direktur Utama PT Asuransi ASEI Indonesia. Betul. Nah, kalau ngomongin asuransi ASEI, tidak akan jauh seputar asuransi umum dan khususnya terkait dengan seputar ekspor. Betul. Kenapa kita ngomongin ekspor? Ini gara-gara Donald Trump, terus terang. Jadi seperti Anda tahu semua bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis, dia nyebutnya sih tarif resiprokal. Jadi hampir seluruh negara di dunia ini, bahkan beberapa wilayah yang kecil pun itu terkena. Ada yang tarifnya 25%, ada yang gede banget di atas 40%, bahkan karena perang tarif dengan Meksiko dan Kanada, mereka kena gede. Yang terbesar adalah dengan China. Informasi terakhir udah di atas 200% bahkan. Jadi ini kita belum tahu, belum putus. Nah, bagi Indonesia, ini persoalannya kemudian tidak menjadi sederhana karena satu, ada potensi penelemahan ekonomi ketika dalam kondisi yang sulit. Jadi ketika ekonomi global terpengaruh perang dagang ini, perekonomian kita akan terpengaruh. Yang kedua, ekspor kita ke Amerika memang nggak gede-gede banget, tetapi Amerika termasuk salah satu dari 3 negara tujuan ekspor kita yang terbesar. Dan kalau ekspor kita ke sana terhalang, pilihannya adalah satu, kita tetap ekspor tapi harganya mahal, atau kedua mengalihkan. Nah, dengan Pak Dodi kita akan banyak berbicara seputar pengaruh Donald Trump ini, Pak. Tarif Donald Trump terhadap industri asuransi umum khususnya, juga terhadap ASEI secara khusus. Nah, Pak, kalau kita bicara pengaruh kebijakan Donald Trump ini mungkin akan melemahkan perekonomian. Nah, ini kalau kita melihat, ya media asuransi melihat bahwa pengaruhnya pasti 2 nih, Pak, bagi asuransi. Pengaruh terhadap bisnis, premi, kemudian juga ada investasi. Nah, betul, ya. Pak Dodi melihat sampai sejauh ini nih, setelah 3 minggu ya, kalau nggak salah sejak Trump mengeluarkan hampir sebulan itu, Pak Dodi melihatnya seperti apa nih pengaruhnya bagi industri asuransi kita, Pak? Ya, yang pertama sepertinya memang ada pergeseran ya terkait dengan perekonomian global. Kalau sebelumnya kan perekonomian global itu kan based on konsensus ya. Yeah. Makanya WTO punya aturan sendiri gitu ya. Di beberapa kawasan karena Europe Union dan juga di ASEAN punya kesepakatan sendiri dan disepakati lah. Tapi memang akhir-akhir ini dan Amerika masa Trump 2.0 ini kedua sepertinya merubah tatanan itu, konsensus itu. Bukan lagi based on itu, tapi ya pertemanan, kawasan. Siapa yang teman saya ya dapat fasilitas, yang bukan teman saya atau malah mengancam saya, ya saya akan kasih beban cukup tinggi. Nah, ini tampaknya kemana-mana, karena kita tahu bahwa Amerika itu memang negara yang sangat berpengaruh gitu ya. Dan personality presiden saat ini, Donald Trump, juga tipikal orang yang mungkin out of the box ya. Dan impact-nya bisa kemana-mana. Betul. Nah, begitu mungkin dia punya beban untuk membangkitkan perekonomian negaranya lokal, maka dia coba daya saing di Amerika itu di kawasan itu bisa lebih tinggi. Mana-mana yang menghambat itu ya dapat sanksi, termasuk yang tadi itu tarif resiprokal tadi itu. Nah, masalahnya kita seberapa besar keterkaitan hubungan dagang dengan Amerika. Kalau melihat dari data yang dirilis Menteri Keuangan di sekitar minggu pertama April kemarin, ekspor kita paling besar ke Cina, sekitar 62 miliar US dollar kalau nggak salah. Yang kedua baru ke Amerika, sekitar 26 miliar US dollar, baru kemudian Jepang. Nah, di bawahnya ada lagi. Nah, yang nomor 2 ini harus kita lihat, dan ternyata memang kita masih surplus kan. Nah, ini yang semakin membuat akhirnya Amerika
Kalau bisa subuhnya di sono. Betul. Semua yang dia minus kena. Betul. Nah, sehingga ini jadi masalah begitu kita kemudian mengekspor barang ke Amerika. Karena pasti akan jatuhnya konsumen sana akan mahal sekali. Maka nggak ada cara lain. Kita harus punya contingency plan. Itulah makanya kemudian bagi para eksportir di Indonesia harus sudah mulai memikirkan shiftingnya ini ke negara-negara selain Amerika. Cina masih yang paling besar, kemudian Jepang yang nomor 3, dan juga di termasuk juga di kawasan-kawasan ASEAN maupun di Asia pada umumnya. Atau kita membuat kawasan baru, dan setahu saya Kementerian Perdagangan memang sudah punya rencana jauh-jauh hari untuk mencoba masuk ke non-traditional market. Nah, cuman memang resikonya tinggi memang itu. Resikonya tinggi kenapa? Karena mungkin eksportir di sini nggak tahu bayar di sana seperti apa. Jadi kalau yang non tradisional itu kan dia harus cari tahu dulu nih bayarnya, karena resikonya itu nggak bayar, gagal bayar. Nah, itulah yang jadi masalah. Bagaimana kita membuat confidence level eksportir Indonesia itu mau mencoba traditional market di negara-negara baru, tapi dia nyaman bahwa bayar di sana itu bayar yang bagus. Dia membeli dan dia nanti pasti membayar dan tidak gagal bayar. Otherwise, kondisi keuangannya eksportir ini akan jadi masalah. Yang pertama. Yang kedua, kita harus menumbuhkan eksportir baru. Nah, sebenarnya UMKM ini sudah diberdayakan. Ini kebetulan juga menjadi rencana Kementerian Perdagangan. Makanya muncul tagline UMKM bisa ekspor. Nah, kebetulan asuransi AC ini sudah sering diskusi dengan Kementerian Perdagangan, dan kita menyatakan bahwa ACI sangat mendukung. Yang pertama adalah bagaimana eksportir itu bisa mencoba masuk ke traditional market. Yang kedua, eksportir baru yang basisnya UMKM itu berani untuk ekspor, dan itu jangan dibiarkan, didamping. Harus didampingi ya. Didampingi, regulator mendampingi. Asistensi segala macam diperlukan. Betul, Kementerian Perdagangan, dan sekarang ada Kementerian UMKM sendiri kan. Nah, itu yang harus bisa mendorong supaya ujungnya ekspor kita akan bisa lebih banyak dan mencoba pasar baru selain dari Amerika atau mungkin yang existing masuk ke non-traditional market. Gitu. Nah, itu dari sisi perjalanan ekspornya ya Pak. Nah, sekarang kalau kita melihat bahwa ada potensi pelemahan ekonomi yang berlanjut, ini pengaruh besarnya bagi industri asuransi akan terasa jangka pendek kah atau belum? Jangka pendek sebenarnya belum ya. Mungkin jangka pendek itu dampaknya contohnya seperti di asuransi marine cargo misalkan. Yang selama ini banyak mengcover asuransi pengangkutan untuk ke tujuan Amerika, diperkirakan akan menurun. Belum ketahuan angkanya berapa, karena ini kan masih dilihat seperti apa nanti di posisi sebulan setelah Trump tarif kemarin itu. Tetapi yang pasti adalah perdagangan ke sana akan berkurang, sehingga volumenya akan berdampak kepada polis yang diterbitkan pun juga turun. Tapi secepatnya harus diantisipasi dengan mencoba untuk mencari sasaran ekspor di negara-negara yang baru. Jadi antisipasi seperti itu. Kita akan melihat seperti apa nanti laporan dari industri penurunan di marine cargo. Cuman kalau di asuransi ACI, karena kami memang baru mencoba untuk memboost beberapa lini bisnis selain asuransi ekspor, kami masih tumbuh. Masih tumbuh. Artinya dampaknya belum terasa mungkin karena sampai kuartal 1 artinya. Di Q1 compare dengan Q1 tahun lalu, memang asuransi marine cargo kita tumbuh, penjaminan pun juga tumbuh. Karena kami lagi mencoba untuk bisa menaikkan beberapa lini bisnis selain asuransi ekspor. Asuransi ekspor memang masih menjadi challenging, karena asuransi ekspor ini literasi ke eksportirnya memang yang paling penting. Belum tentu mereka mau asuransi ekspor. Gitu. Makanya kenapa yang kita literasi itu adalah para UMKM yang dia sangat tergantung dengan pembayaran dari si buyer. Kalau dia gagal bayar, maka akan berdampak cash flow-nya. Nah, inilah yang kita literasi bahwa dengan asuransi ekspor, maka gagal bayar itu nanti akan ditalangi oleh pihak asuransi, sehingga nggak mengganggu cash flow-nya mereka. Tapi kalau perusahaan yang cash flow-nya kuat, mungkin mereka malah belum tentu langsung oke dengan
harus menggunakan asuransi ekspor. Tapi kan literasi ini perlu kita lakukan. Nah, prediksi Pak Dodi, taruhlah sampai kuartal kedua selesai nanti, Trump effect ini akan seperti apa ke ASEI? Ya dari sisi ini ya bisnis. Untuk ASEI sendiri, kami perkirakan kami sudah karena kami mulainya memang dengan pertumbuhan yang nggak terlalu besar ya. Dan kami sudah tumbuh saat Trump effect ini memang sudah dinyatakan. Artinya kami sudah mulai mengantisipasi untuk mencari tertanggung eksportir yang memang bukan semata-mata sangat bergantung kepada tujuan ekspor ke Amerika. Nah, inilah yang kami coba sampaikan di internal kami untuk mencoba berhubungan dengan partai tanggung yang mencari regional market. Ini kami bundling dengan marine cargo-nya juga sekalian, untuk nanti bisa menjadi daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor. Nah Pak, itu dari sisi lini bisnis ya. Nah tadi kan kita bicara asuransi kan ada underwriting, ada investasinya kan. Betul. Pasar saham kita dari awal tahun agak berat gitu ya, turun. Nah kemudian dipukul lagi sama dampak dari Trump ini. Nah dari sisi investasinya ASEI Pak, perkiraannya seperti apa? Memang kelihatan sih di Q1 kemarin tuh kami memang ada penurunan investasi, artinya yieldnya itu turun sekitar 10%-an. Dan kelihatan bahwa memang saham turun pasti ya. Karena IHSG kan sempat turun 7,8% kalau nggak salah. Deposito memang sempat, tapi based on negosiasi bisa kita lakukan kan. Tapi yang menarik justru sepertinya para investor ini mencoba cari yang aman. Jadi dia mungkin akan menghindari kondisi volatilitas di saham. Dia akan mencari. Nah, obligasi negara ini masih menarik. Masih menarik. Dan ini yang kami mungkin akan coba fokuskan juga di ASEI, bahwa kita akan mengalokasikan kepada SBN untuk yield yang lebih stabil. Karena kalau kita perhatikan SBN tentu juga lebih tinggi dibandingkan instrumen yang lain. Tapi setidaknya dia lebih stabil, nggak terlalu berdampak. Kebetulan ASEI memang nggak terlalu banyak di saham sih. Nggak saham, karena kami tahu juga bahwa saham pun kami pilih yang nggak terlalu banyak berfluktuasi, tapi tetap aja kena jadinya kan. IHSG aja udah segitu. Semua kena turunnya. Makanya kenapa kemudian kami nggak semata-mata laba itu harus bertumbuh kepada hasil investasi. Yang benar kan laba itu ya hasil rating kan. Gitu. Hasil rating yang kami coba fokuskan. Nah ini dampaknya kepada target Pram tadi adalah klaim rasio itu jangan sampai rendah. Nah, karena kembali ke tipikal asuransi ekspor, risiko ada pada buyer. Jadi jangan sampai kemudian perpindahan kepada traditional market dengan negara baru, dengan buyer-buyer yang mungkin belum terlalu banyak dikenal, itu malah menambah loss ratio dari gagal bayarnya para buyer. Nah itu yang di ASEI mencoba untuk melakukan fact finding para buyer. Kita kerjasama dengan para buyer information investigator. Jadi pihak ketiga yang kami kerjasamakan untuk mencari tahu buyer di tujuan ekspor itu seperti apa. Ujungnya adalah apakah dia memang punya kemampuan untuk membayar, jangan sampai gagal bayar. Dan itu kami sampaikan kepada pihak eksportir. Nah eksportir senang dan dibantu oleh ASEI. Jadi terbantu mereka ya. Bahwa saat dia ternyata mencoba ke pasar baru dan ada buyer yang dia belum kenal, ternyata ASEI bisa memprovide informasi buyer tersebut sampai kepada kami mensuggest sebaiknya ekspor kalian sekian aja ke sana untuk tahap pertama. Karena kami sudah mengukur di sana bayarnya itu kemampuannya sekian. Itu yang kami lakukan. Bahkan ASEI pun juga sudah lama kerjasama dengan Kementerian Perdagangan melalui atas perdagangan di negara-negara tujuan untuk nanti akan koordinasi, dan itu terbukti efektif. Selain juga kami mendapatkan informasi buyer di negara tujuan, juga kalau ada case misalkan barang keluar pelabuhan tujuan susah, kami tinggal hubungan dengan para adak tersebut dan adak mau membantu. Nah itulah bagusnya kita berkoordinasi dengan pihak regulator. Tujuan supaya nanti kita bisa memitigasi kemungkinan potensi gagal bayar itu biar terminimis dengan baik. Jadi jaringan dimainkan ya Pak? Betul, udah pasti. Dimainkan di situ ya. Karena kalau kita bicara dampaknya kan bukan hanya bagi Indonesia ya. Negara tujuan ekspor pun mungkin akan terdampak dengan kebijakan Trump ini. Udah pasti. Sehingga skala ekonomi mungkin turun, sehingga mungkin pengalaman tahun-tahun sebelumnya di negara itu rasio bayarnya bagus, kemampuan ekonomi bagus, bisa juga
turun juga. Sehingga ini yang diantisipasi oleh ASEI saat ini. Dan kami meyakinkan pihak eksportir bahwa asuransi ekspor itu memang sangat berguna lah. Ya. Karena dia juga menjamin juga risiko politik kan. Dan itu terjadi kebetulan pada waktu di Mesir dulu ada buyer yang dia ternyata nggak bisa bayar kepada si eksportir di Indonesia. Gara-garanya karena ada pembatasan valuta dari Mesir, ada kebijakan baru. Nah itu yang kemudian akhirnya kami sebagai penerbit asuransi ekspor membayar itu, karena itu memang masuk dalam risk cover di asuransi ekspor. Dan itu happy si eksportirnya. Artinya berarti mitigasinya udah benar dengan membeli asuransi ekspor dan terbukti pada waktu klaim dia dapat manfaat. Kalau asuransi ekspornya itu berapa portfolionya Pak di ASEI? Di ASEI memang ASEI ini pada waktu pertama kali berdiri sekitar tahun 1985 ya, waktu namanya masih Asuransi Ekspor Indonesia. Ini portfolio yang paling dominan karena berdirinya memang khusus untuk itu. Bahkan ada keputusan dari BI pada waktu itu yang mewajibkan sepertinya ya semua eksportir yang mendapat pembiayaan dari bank itu menggunakan asuransi ekspor dan ASEI yang masuk ke situ. Tapi memang seiring dengan perjalanan maka ASEI nomenklaturnya menjadi asuransi umum. Maka porsi asuransi ekspor yang dulu memang sangat dominan ini pelan-pelan kemudian turun karena ada perusahaan lain pun juga menerbitkan produk yang sama juga. Seperti itu. Ini yang kami coba nanti angkat kembali. Sampai saat ini memang portfolionya itu masih sekitar 17%-an lah. 17 dari total portfolio ASEI. Kami akan naikkan paling tidak sampai ke angka 40%. Itu makanya kami melakukan banyak koordinasi dengan regulator terkait, juga dengan asosiasi para eksportir maupun dengan UMKM melalui Pemda-Pemda. Ini lagi berjalan, berjalan semua. Nah, berarti yang terbesar sekarang apa? Penjaminan? Yang sekarang terbesar masih dari asuransi properti. Sama seperti industri kita tren di industri kita ya. Tapi tantangan di properti kan juga semakin challenging ya. Kita bicara mengenai loss ratio, terutama yang corporate tertanggungnya itu, juga bicara mengenai biaya operasional yang masih ramai kayaknya Nah ini yang kemudian kita coba mencari balancingnya tersebut. Dan alhamdulillah asuransi atau produk penjaminan baik surety bond maupun custom bond yang sekarang memang lagi rame, nah itu kami bisa masuk dan bisa balancingnya itu masuk. Nah kalau terjadi penurunan perekonomian kita, ini kita coba flashback ke kondisi taruhlah dalam 30 tahun terakhir yang kita berkali-kali mengalami krisis ya Pak. Meskipun ada yang terasa, ada yang tidak disadari oleh masyarakat secara umum. Dan bisnisnya asuransi ASEI sekarang kan ternyata bukan dominan lagi di ekspor, asuransi ekspor. Artinya kalau terjadi penurunan skala ekonomi, berarti dampaknya mungkin akan lebih terasa dengan properti yang dominan ini. Memang udah terasa bahwa kalau kita perhatikan kondisi ekspor kita kan masih surplus ya. Iya, masih surplus. Jadi ekspor kita dibandingkan dengan import kita masih bagus. Ya. Nah itu modal sebetulnya. Pemerintah pun juga membuat semacam task force untuk meningkatkan kemampuan ekspor dan itu dimulai dari para UMKM. Tapi disadari bahwa dengan efek ekonomi global ditambah dengan tarif RAM ini memang sepertinya agak sedikit mendistrap tatanan ekonomi global terutama saat ini ya. Nah itu yang kemudian mesti kita antisipasi. Makanya kenapa untuk bisa mengangkat porsi asuransi ekspor yang dulu dominan di ASEI sekarang juga lagi berproses, tapi memang harus bertahap. Makanya balancingnya adalah dengan produk-produk yang asuransi umum biasa. Seperti itu yang kita banyak. Tapi dengan kondisi yang mungkin melemah seperti ini, asuransi umum termasuk properti mungkin akan turun nggak Pak? Yang kita antisipasi itu sebetulnya adalah biayanya, biaya underwriting. Kalau premi sepertinya kalau kita melihat dari laporannya, baik yang dirilis oleh OJK maupun asosiasi ya, terutama, sepertinya masih nggak terlalu signifikan penurunannya. Artinya dunia usaha itu kan pasti tetap perlu asuransi ya. Iya, betul.
yang jadi tantangan itu adalah bagaimana yang individu-individu. Nah, individu ini yang kena mungkin karena ekonomi lagi susah, mereka masih belum terliterasi dengan baik tentang asuransi, biaya itu akan lebih diprioritaskan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Tapi kalau untuk industri, sejauh ini mereka tetap mitigasi risikonya dengan asuransi. Makanya kenapa properti itu preminya nggak terlalu banyak berubah dia. Ya itu-gitu aja, kan tetap kan. Cuman bedanya adalah industri. Betul. Sejauh ini memang kalau kita lihat porsi dari lini bisnis asuransi properti itu masih dari korporasi. Oke. Retailnya terlalu. Nah, literasinya ini yang jadi tantangan supaya nanti bisa lebih tinggi lagi sejalan dengan meningkatnya literasi dari masyarakat. Nah, Pak, dari pengalaman selama ini, ketika ekonomi memburuk, klaim itu meningkat nggak sih Pak? Secara normalnya gitu. Yang kita khawatirkan dari klaim itu memang dari kualitas objek pertanggungan yang diasuransikan. Contoh kayak asuransi kendaraan bermotor lah ya. Dan bermotor itu kan yang kita khawatirkan kalau kendaraan bermotornya itu maintenance-nya itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Ya mungkin biaya maintenance-nya itu berkurang karena kondisi ekonomi. Sehingga ya kalau mobil nggak rutin maintenance-nya itu, kita juga melihat potensi masalah yang akan muncul kan. Kemudian spare part mungkin akan naik seperti itu kan. Maka otomatis nilai klaimnya pun juga akan naik. Di bidang kesehatan juga sama. Biaya kesehatan yang masih menggunakan bahan-bahan import diperkirakan akan naik juga. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi fraud. Nah, fraud ini pun juga harus segera diantisipasi gitu. Dan ini nggak cukup cuma dilakukan oleh perusahaan asuransi. Tapi memang harus secara komprehensif ya. Meliterasi bagian dari itu. Tetapi perlu ada satu mekanisme gimana supaya fraud yaitu perusahaan asuransi itu tidak kemudian diduplikasi di perusahaan yang lain. Makanya kenapa sharing informasi ini sangat penting sekali. Yang mudah-mudahan dengan seperti model seperti ini, asosiasi akan bisa masuk untuk bisa meminimasi lah kondisi fraud tersebut. Jadi potensinya meningkat tapi harus bisa di manage dengan baik, karena kalau enggak terpukul dua sisi nih. Ya kalau kita lihat secara umum laporan terakhir industri asuransi kan memang laba turun. Penyebabnya apa? Penyebabnya memang kemarin tuh banyak kepenaikan pencadangan kan. Tapi selain itu pun juga klaim rasio perlu diantisipasi juga. Karena pencadangan itu untuk menyiapkan diri untuk persiapan IFRS 17. Betul, supaya siap. Terutama juga untuk klaim yang memang potensinya akan diperkirakan juga naik. Pak Dodi sebagai pelaku industri ya, tadi kan sudah berbicara banyak tentang bagaimana peran Kementerian Perdagangan untuk bisa membantu ekspor ini baik non tradisional maupun menciptakan eksportir baru. Dan itu berpengaruh besar pada bisnisnya ASEI ya. Kemudian Kementerian Keuangan juga menyiapkan beberapa langkah untuk persiapan ini karena dalam task force-nya di bawah Menko Perekonomian untuk antisipasi ini. Apalagi yang menurut Pak Dodi perlu dilakukan pemerintah, Pak? Ya, ini hal yang kami harapkan juga sebetulnya supaya ada regulasi yang itu komprehensif dari pemangku kepentingan. Kementerian Keuangan udah pasti karena kita bicara mengenai perlunya insentif fiskal kan. Eksportir ini kan perlu ditumbuhkan. Ditumbuhkan itu berarti dia harus punya modal untuk dia membuat usaha dan kemudian dia mengekspor ke luar. Berarti supaya dia itu dapat modal, maka dia perlu ada insentif pemberian modal kerja seperti itu. Termasuk difasilitasi untuk dia berani ekspor dengan cost yang nggak terlalu mahal, sehingga dia masih punya margin. Maka insentif fiskal sangat diperlukan. Kami akan bisa masuk ASEI dengan literasi tentang ekspor, termasuk dibanding dengan asuransi ekspor. Dan ASEI sudah melakukan itu. Kita punya sekolah ekspor. Dan sudah kami lakukan. Kami kerjasama dengan beberapa komunitas maupun ekosistem, termasuk juga di beberapa asosiasi eksportir yang masih startup, masih baru-baru, terutama UMKM. Tapi dari sisi regulator tetap. Makanya kenapa kemudian Keuangan kita harapkan, dan perdagangan mungkin perlu ada melibatkan semua dinas perdagangan yang ada di Indonesia untuk mulai lebih banyak memberikan kapasitas, terutama kapasitas untuk ekspor kepada para eksportir pemula. Itu beberapa hal yang kita akan coba kerjasamakan dan lagi dalam proses. Tapi juga perlu dukungan dari
ya mungkin pihak legislatif, karena regulasi itu kan dalam beberapa hal juga perlu ada dukungan. Iya, persetujuan juga dari Mudah-mudahan pihak DPR pun juga bisa memahami itu dan bisa bekerjasama dengan baik supaya ekosistem usaha ini terutama ekspornya akan lebih baik lagi ke depannya. Kira-kira tahun ini bagi AC dan bagi industri asuransi umum terasa berat nggak? Dengan berbagai hal tadi. Sudah pasti berat lah. Kami sangat challenging untuk survive gitu ya. Apalagi tahun 2025 ini adalah penerapan PSHK 117. Jadi kami berharap supaya ini lewat dulu dengan aman. Sehingga nanti tahun 2026 saat sudah implementasi permodalan tahap 1, itu kami bisa melewati dengan aman. Dan kemudian kondisi premi itu bisa stabil. Artinya portfolionya itu nggak sangat tergantung pada satu atau dua bisnis, tapi semuanya akan bisa balancing. Karena pengalaman ASEI sebelumnya saat kami tergantung pada satu produk, memang resikonya terasa. Ini yang kita lagi perbaiki sekarang ke depan. Makanya balancing portfolio itu menjadi sesuatu yang penting ya. Diversifikasi portfolio. Ini hal yang sama juga bagi pelaku usaha akibat dari tarif Trump ini. Diversifikasi supaya ekspornya nggak cuma ke satu tempat tapi juga ke tempat yang lain. Kalau kita bicara angka ya, kembali ke ekspor, bicara angka memang nggak terlalu gede ya, 26 miliar. Tetapi mungkin ada 1-2 eksportir yang cuma ke Amerika aja gitu loh. Ya memang pengaruhnya memang cukup signifikan karena Amerika memang negara yang sangat berpengaruh kan. Betul, iya. Justru Cina yang paling besar malah. Makanya kalau kita berpikir ada satu industri yang ekspornya kemana-mana mungkin oke lah. Ketika Amerika pintunya tertutup, dia masih bisa kemana-mana masih. Betul. Tapi kan mungkin 1-2 ekspornya hanya ke Amerika gitu tujuannya. Dia pasti nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah Pak Dodi, kalau dari segi industri asuransi nih, sekarang kan penerapan IFRS jalan. Kemudian juga ada beberapa peraturan yang terkait dengan permodalan yang sudah jalan lah. Pak Dodi sebelum di ASEI kan juga di asosiasi ya. Perlu nggak sih OJK mengeluarkan relaksasi gitu? Kalau kita bicara ini kondisinya sudah menuju ke darurat, kondisi industri asuransi kita berat, ada yang perlu dilakukan nggak? Ini sudah disuarakan juga sebetulnya, baik secara informal dalam beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada beberapa orang-orang di industri ya. Memang mungkin perlu dipertimbangkan juga, tapi kami juga memahami bahwa IFRS ini kan memang sudah kondisi global, betul. Dan ini sebenarnya untuk meyakinkan investor, juga meyakinkan para masyarakat, karena saat mereka yakin bahwa industri asuransi ini bagus dengan laporan keuangan yang transparan, proper, itu masyarakat akan nyaman berasuransi, literasi. Yang kedua, investor pun juga akan nyaman untuk berinvest juga. Tapi bukan berarti semata-mata ini untuk menarik investor saja, tapi juga supaya industri ini memang menjadi industri yang transparan, akuntabel udah pasti ya, sehingga nanti akan bisa bersaing dengan industri keuangan yang lain. Kita itu dengan industri pegadaian aja mungkin malah sudah mulai pertumbuhannya pegadaian udah lebih tinggi dibandingkan industri asuransi, perbankan udah lebih tinggi lagi. Nah, bagaimana supaya kita bisa signifikan lah, sehingga berkontribusi industri keuangan. Makanya kenapa mungkin perlu ada pertimbangan kembali kalau memang ternyata IFRS 17 ini mungkin akan berdampak signifikan, bukannya kemudian tidak ingin supaya tidak menerapkan, tapi mungkin waktunya mungkin yang perlu disusun ulangnya. Tapi tidak kemudian kita keluar dari konsensus global, karena mau nggak mau kan ini bagian dari konsensus global. Ya itu yang perlu dibicarakan, mungkin duduk bareng mungkin regulator, mungkin dengan industri seperti apa. Tidak dalam posisi untuk saling beda pendapat yang tajam, tapi memang kita ingin membangun industri ini bisa lebih sustain ke depannya. Nah, di luar yang IFRS, adakah mungkin harapan dari ASEI dan mungkin Pak Dodi sebagai perwakilan dari industri, relaksasi apalagi yang mungkin bisa dimintakan kepada OJK untuk menghadapi kondisi yang agak berat di tahun ini Pak? Sebenarnya kalau lihat dari regulasi yang ada ya, yang nanti akan berdampak kepada impact yaitu di laba, itu kan dua, yaitu hasil underwriting dan juga hasil investasi. Hasil underwriting yang sekarang terasa itu adalah adanya kenaikan cadangan. Tapi ini sepertinya memang karena impact dari penerapan cadangan yang mungkin
belum pas, jadi diperbaiki. Regulasi itu sudah bagus sebetulnya. Yeah. Nah, hasil investasi, nah ini mungkin yang perlu dipikirkan ini, gimana supaya investasi yang dilakukan oleh industri asuransi memang harus liquid dan juga harus aman. Nah, supaya kita nanti bisa mendapatkan referensi bahwa ini adalah aman dan liquid. Nah, ini yang nanti perlu ada kondisi ekonomi yang nggak terlalu bergolak gitu. Sehingga nanti kita pun juga nyaman investasi itu. Nah, yang tantangan berikutnya itu kan memang penerapan dari FRS ini. Jadi itu yang lagi kita hadapi sekarang. Ya kita nggak bisa keluar dari kesepakatan atau mungkin regulasi yang sudah diterapkan oleh regulator. Tapi untuk duduk bareng dan diskusi sampai nanti ujungnya mungkin ada pertimbangan untuk memperpanjang waktu seperti yang disuarakan juga oleh beberapa teman-teman di industri, mungkin bisa dipertimbangkan juga sampai emang kondisi ekonomi ini sudah kondusif. Ini kan bukan karena pelaku itu nggak mau, tapi kondisi ekonominya yang belum kondusif. Itu. Jadi penerapan IFRS berbarengan dengan 3 tahun terakhir lah. Setelah justru ketika kita mau pulih pasca pandemi itu ternyata kondisi perekonomian global malah belum baik-baik juga. Gitu kan. Baik Pak Dodi, jadi kita pasti akan terpengaruh dengan kebijakan dari Donald Trump, baik secara perekonomian maupun industri asuransi terpengaruh. AC juga terpengaruh baik dari sisi underwriting maupun dari sisi investasinya, tetapi sudah menyiapkan sejumlah langkah termasuk yang dilakukan dari beberapa waktu sebelumnya ya. Jadi kalaupun terpengaruh kayaknya nggak akan terlalu dalam ya jatuhnya ya, atau malah mungkin masih belum sampai pada batas yang kita katakan turunnya terasa ya. Ini baru lewat dari triwulan 1 ya. Iya, betul. Kita masih punya waktu 3 bulan lagi. Dan mudah-mudahan nanti akan makin baik lagi. Makin baik dan masih optimis ya Pak, nanti sampai akhir tahun masih kita memang yang modal kita cuma optimis itu aja. Baik Pak Dodi, terima kasih. Jadi bincang-bincangnya ngobrolnya, jadi saya tambah pengetahuan dan saya yakin sahabat TV Asuransi juga tambah pengetahuan hal yang baru karena saya tidak menduga bahwa ASAI ternyata sudah melangkah jauh sebelum kayak malah jangan-jangan dapat bocoran dari Donald Trump nih kalau mau akan ada hal seperti itu sehingga tadi menyiapkan eksportir baru dengan Kementerian Perdagangan menyiapkan edukasi untuk asuransi ekspor sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya dan mudah-mudahan itu akan tinggal memetik buahnya kalau ini semua dijalankan termasuk tadi harapannya pemerintah akan berperan lebih besar lagi untuk tetap mendorong ekspor, mencari pasar baru, dan juga tadi Kementerian Keuangan dan OJK mudah-mudahan juga memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk memudahkan langkah dari industri asuransi. Pak Dodi sekali lagi terima kasih, sehat selalu dan sukses untuk asuransi ASAI, mudah-mudahan semakin bagus ke depannya. Terima kasih. Ya, sahabat TV Asuransi, itulah bincang-bincang saya dengan Pak Dodi, Pak Ahmad Sudiar Dalimunte, beliau Presiden Direktur atau Direktur Utama Asuransi Indonesia, dan mudah-mudahan perbincangan ini akan menambah sedikit atau banyak wawasan Anda terkait dengan apa dampak tarif resiprokal Donald Trump terhadap industri asuransi di Indonesia. Dan sekali lagi terima kasih Pak Dodi. Sama-sama. Dan sahabat TV Asuransi, sampai bertemu lagi dalam perbincangan podcast TV Asuransi dengan tema-tema yang juga sangat menarik ke depan. Salam.